Halo semuanya, kembali lagi sama Lutfi. Kali ini saya mau cerita yang berjudul Sosok Perempuan di Besi. Langsung aja ke ceritanya. Aku perlu tanya ke Lucy kenapa bisa tahu seluruh badanku seperti ini. Tapi dia tidak menjawab. Sepertinya dia tahu pesan dari sahabatku atau siapapun. Aku malah kasihan loh sama Lucy. Soalnya rumahnya jauh, kalau terjadi apa-apa bagaimana? Itu yang perlu dia pikir-pikir sebelum datang ke sini, supaya orang tuanya nggak khawatir kepadanya. Aku pun bakal khawatir juga sih, tapi harus realistis persoalan hati dia pasti ada kekhawatiran kepadaku. Membuatku makin sayang kepadanya, walau terasa berat untuk mengutarakan perasaanku. Paling utama adalah Firdaus sudah mengungkapkan perasaan ke Lucy belum? Atau memang belum ya? Yang tahu kan mereka, bukan berarti aku harus kepo juga. Dia masih di sini pada sudah pukul 12 siang loh. Memang Lucy nggak ada yang marah kalau dekat sama aku. Terutama persahabatan aku sama Firdaus dalam kondisi kurang baik. Kalau ketahuan bagaimana? Sudahlah, jangan berpikiran negatif thinking dulu. Tapi perasaanku nggak enak, seperti ada yang mantau dari luar. Aduh, bagaimana nih kalau misalkan Firdaus pasti bertengkar lagi di hadapan Lucy. Ayo, berpikir dong sebelum terlambat masuk ke rumah. Dengan kekhawatiran aku terhadap sosok di luar sana. Walau sudah berpikiran negatif thinking, setidaknya aku ketemu dulu untuk berbincang dengannya. Biar suasana di dalam rumah tetap keadaan kondusif. Aku nggak mau ada keributan lagi. Setidaknya mengertilah di sini tidak boleh ada yang bertengkar supaya nggak mengganggu aktivitas masyarakat sini. Lucy, aku mau keluar rumah dulu ya, ucap Andy sambil berdiri dalam kondisi belum stabil. Lalu Lucy memberikan perhatian kepadaku. Hati-hati ya, kamu belum kondisi stabil. Aduh, perhatian dari kamu membuatku semakin semangat lagi. Tidak masalah kalau memang Lucy mau berada di sini, asalkan beritahu dulu ke orang tuanya biar nggak khawatir. Menelusuri halaman rumah, aku sempat melihat wajahnya sedikit melalui jendela. Tunggu, sepertinya aku kenal wajahnya, ucap dalam hatiku. Tapi aku malah balik lagi menghampiri Lucy untuk bertanya, barangkali saja tahu. Lucy, aku mau tanya, boleh nggak? Tanya Randy sambil senyum. Walaupun dia lagi siapkan makanan siang untukku. Boleh lah, masa nggak boleh? Memang mau tanya apa? Tanya balik kepadaku. Lalu aku tak perlu nunggu lama, jawabnya. Kamu tahu nggak di luar siapa? Sambil menuju ke arah jendela. Namun kali ini dirinya juga nggak tahu mengenai siapa sosok lelaki di balik jendela. Bagaimanapun aku perlu berbincang sama lelaki tersebut. Dia pergi dari rumah kontrakanku. Pada saat mau menghampirinya, kok sosok laki-laki tersebut sudah nggak ada ya? Padahal belum bicara dengannya. Sepertinya tahu deh setelah menuju ke arah dia melalui jendela. Haha, sambil memukul ke tembok. Tak berselang lama Lucy melihatku lagi marah. Randy, kenapa marah? Tanya Lucy dengan ekspresi bingung. Aduh, kenapa Lucy sudah ada di sini? Kan tadi masih di dapur. Lagian masakan buat makan siang belum selesai. Kenapa Lucy di sini? Kan masakan buat makan siang belum selesai. Sekarang dirimu tiba-tiba kembali lagi ke dapur tanpa adanya menjawab pertanyaan dari aku. Lalu aku menghampiri lagi ke Lucy biar gak ada sesuatu di dapur.
Setelah sampai di dapur, mamaku bingung seketika. Lah, Lucy masih masak kalau tadi siapa? Ucap dan matiku. Tidak berselang lama Lucy balik badan ke arahku. Kamu kenapa sepertinya kebingungan? Tanya Lucy dengan ekspresi bingung. Kamu tadi keluar nggak? Tanya balik kepadanya. Walaupun agak aneh sih, mirip banget wajahnya seperti Lucy. Yang membuatku kaget adalah kenapa tidak mengetuk pundakku biar nggak kaget. Aku nggak keluar, kan kamu nggak boleh ikut. Ucap Lucy masih bingung. Untungnya dia tidak terlalu kepo, nggak seperti Rita. Sudahlah, tak perlu dipikirkan mengenai yang tadi. Kali saja ilusi aku doang. Saking sayangnya sama Lucy, membuat pikirannya tentang dia terus tanpa ada kecuali. Perutku maupun dia sudah berbunyi seperti sudah lapar. Waktunya makan siang bersama perempuan yang kucintai. Walaupun baper sebelum makan siang bersamanya, aku tetap memberikan pujian kepadanya. Wih, makanannya enak sekali. Ternyata Lucy jago masak. Calon istri idaman, ucap Randy sambil mengunyah. Pada saat itu aku nggak sadar mengatakan calon istri idaman. Sontak ketika Lucy tanya kepadaku, calon istri idaman? Waduh, aku harus jawab apa? Beberapa menit kemudian ada mengetuk rumah. Tumben jam segini ada yang datang ke rumah. Biasanya nggak ada. Bentar jawabnya. Aku mau buka dulu, ada tamu. Setelah dibuka pintunya, ternyata nggak ada siapa-siapa. Palingnya anak kecil mengganggu kebahagiaanku bersama Lucy. Mau kembali makan, ada yang mengetuk pintu lagi. Membuatku keluar amalannya saking ingin memukul wajahnya. Soalnya beberapa hari kebelakang ada saja orang iseng banget mengetuk pintu rumah tanpa adanya bicara denganku. Kenapa sering mengetuk rumah? Kali ini yang mengetuk pintu rumah ada orangnya, yaitu sahabatku. Dia nggak tahu sih ada Lucy di dalam. Biar kejutan untuknya. Sambil berjalan menuju ke meja makan, ternyata sahabatku biasa saja. Tidak ada reaksi apapun dari wajahnya, malah bertanya kepadaku, Randy, kenapa ada Lucy di sini? Ya, karena Lucy menjenguk aku, ucap Randy dengan ekspresi bahagia. Tidak lama kemudian, tanganku dibawa keluar rumah. Tahu nggak, Lucy sekarang lagi bersama Firdaus, lagi makan di KFC. Tidak mungkin. Padahal dia bilangnya, aku sudah minta izin ke Firdaus. Lalu sahabatku ini mengatakan seperti itu, membuatku berpikir jenak sambil melihat ke arah depan. Lalu di dalam rumah siapa? Masa iya bukan Lucy? Pada saat aku maupun sahabatku lagi bicara, tiba-tiba dirinya keluar rumah sambil lihat keberadaanku di mana. Aku mengelus sahabatku menghampirinya sambil lihat seluruh badannya, dan ternyata memang betul Lucy. Kalau boleh tahu kamu Lucy bukan? Tanya sahabatku dengan ekspresi serius. Widih, berani sekali bisa seperti itu. Aku hanya bisa terdiam tanpa ada pertanyaan untuknya. Saking bahagia membuat kesadaran di dalam diriku mulai ada ilusi mengenai wajah perempuan yang kucintai. Tidak berselang lama dia pergi dari rumah kontrakan aku tanpa adanya perhatian kepadaku. Sebelumnya dia perhatian banget. Sahabatku, aku mulai bingung keberadaan dirinya di sini mau apa, walau tidak terlalu negatif thinking. Aku akan tetap berusaha berpikir dan positive thinking tanpa pedulinya mengenai sosok perempuan mirip sama Lucy. Lalu aku maupun sahabatku kembali masuk ke rumah meneruskan makan siangnya. Sebelum sampai, perasaanku gak enak lagi. Setelah sampai di meja makan,
Ternyata kok nggak ada makan siang, padahal tadi ada loh, ucap Randy dengan ekspresi kebingungan. Tak begitu lama sahabatku mengeluarkan sebuah kotak makan di dalam tas. Sebenarnya aku datang ke sini bawa makanan untukmu, ucap sahabatku sambil singgung. Sudah kedua kalinya aku melihat sosok perempuan mirip Lucy. Pertama, pas aku buka pintu depan, tiba-tiba Lucy datang menghampiriku. Kedua, setelah mendengar keberadaan Lucy, di mana membuat aku kaget tak bisa bicara apapun setelah ia pergi dari rumah kontrakan. Terima kasih sudah bawa makan siang untukku, ucap Randy singgung. Sepertinya aku butuh istirahat deh, biar dalam pikiranku tidak ada wajah Lucy. Lagian kalau memang rindu kepadanya, biasanya telepon tanya kabarnya bagaimana. Hari ini percaya aja bahwa itu Lucy yang asli, padahal mah bukan malaikat ilusi saja. Setelah selesai makan siang, aku langsung istirahat. Beberapa jam kemudian, sebelum menjelang malam, ternyata ada WhatsApp dari Lucy. Assalamualaikum, apa kabar Randy? Ketik Lucy di chat, kasih emoji tersinggung. Tak berselang lama aku balas pesan tersebut. Alhamdulillah baik. Lucy, bagaimana kabarnya? Tanpa menunggu lama ada balasan lagi. Alhamdulillah baik Randy, ketik Lucy di chat. Apa perlu ya tanya kejadian tadi siang? Membuatku bingung setelah bangun dari tempat tidur. Bagaimanapun dia harus tahu biar pikiranku nggak enak kejadian tersebut. Lucy, tadi siang ke rumah kontrakanku nggak? Ketik Randy di chat. Tak perlu ada basa-basi dulu, langsung saja to the point. Akhirnya ada balasan dari Lucy. Sontak aku kaget dong. Aku tadi siang tidak ke rumah kontrakanmu, kok malah makan siang bersama Firdaus. Benar apa yang dikatakan oleh sahabatku. Lalu tadi siang siapa dong? Kok bisa mirip begitu ya? Lebih baik aku tanya ke Ustadz saya deh, biar ada penjelasan mengenai sosok perempuan tersebut. Alhamdulillah azan maghrib sudah berkumandang. Setelah selesai sholat maghrib berjamaah, lalu aku bertanya, Ustadz, aku mau tanya, tadi siang tuh ada sosok perempuan mirip banget sama temanku. Padahal temanku lagi makan bersama temannya. Lalu itu siapa ya? Tanya Randy sambil tersinggung. Oh, itu adalah jin yang bisa mirip seperti kita. Jangan takut ya, yang paling penting adalah selalu ingat kepada Allah. Udah Ustadz sambil tersinggung juga. Pantas saja mirip sekali ya. Untungnya aku nggak mengutarakan perasaanku kepadanya. Bisa gawat pacaran sama jin. Sepertinya kali ini harus berhati-hati deh berbincang sama orang. Dengan cara melihat sikapnya sama enggak. Biar tidak terus memikirkan sesuatu berkaitan sama perempuan yang aku cintai telah lama dipendam dalam hati. Berarti tadi siang tuh jin. Terima kasih penjelasannya Ustadz, ucap Randy. Lalu aku maupun sahabatku meninggalkan masjid untuk kembali ke rumah kontrakan. Sebelum itu aku mencari makan malam untuk kita berdua. Tahu nggak? Ternyata Lucy lagi makan malam bersama Firdaus. Jadinya kecemburuan mulai kambuh lagi. Kenapa harus bertemu sama mereka sih? Kenapa nggak cari tempat makan lain? Sepertinya aku harus menahan emosiku sambil lihat apa saja di tempat makan satu ini. Katanya makanan di sini enak semua, membuat aku ingin mencobanya walaupun ada Firdaus sama Lucy di sini. Waduh, mereka mengampiliku, harus bagaimana nih? Aku harus senang dianggap saat tingkah. Ada Randy di sini, ucap Lucy sambil senyum kepadaku. Kenapa Firdaus nggak tanya kabar aku ya? Masa iya masih marah? Kan aku tidak mendekati Lucy. Aneh sekali sih, seharusnya peduli walaupun masih marah. Bukan berarti harus bersikap cuek kepadaku. Padahal kita berdua sudah terjalin
persahabatan dari SMA. Itulah cerita yang berjudul Perempuan Milik Lucy. Semoga kalian semua suka sama ceritanya. Terima kasih.